guna dalam pembelajaran PAI. Ya, silakan. Ya, Bapak Zuhri Niam ya. Zuhri Niam. Ada angkat tangan. Silakan. Ya, makasih ya. Oh, ini ya, Ibu Siti Masita. Ibu Tri Masita, silakan. Baik, Pak, siap. Ya, Manfaat dari pembuatan karya inovatif adalah untuk memperjelas atau memberikan materi itu bisa lebih jelas, maka diperlukan karya inovatif supaya materi-materi yang kita sampaikan ke anak itu bisa dipahami dan bisa real dan bisa memberikan materi itu menjadi lebih menarik lagi. Cukup, Pak. Ya, bagus sekali. Terima kasih Ibu Masita. Yang lain silakan bisa menyampaikan pendapatnya, apa manfaat dari karya inovatif. Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, dengan kita melakukan sebuah atau menghasilkan sebuah karya inovatif dalam pembelajaran, diharapkan bisa satu memperjelas konsep atau materi yang akan disampaikan kepada siswa. Yang kedua, lebih efektif dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Dan yang terakhir, harapannya pembelajaran bisa lebih menyenangkan dan berkesan serta bermakna buat siswa-siswanya. Ya, sudah Bu? Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Ya, bagus sekali jawabannya dan sudah kayaknya meliputi semua daripada manfaat karya inovatif. Ya, terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Kemudian ada nggak dari yang Bapak Ibu yang pernah membuat karya inovatif yang berkenaan dengan pembelajaran PAI? Ya, mungkin sudah punya pengalaman masing-masing. Mungkin Bapak Ibu dalam pembelajaran ini sudah melakukan beberapa kreasi, ya, karya inovatif agar ketika menyampaikan materi PAI, anak lebih mudah bisa menerima. Mungkin Anda sudah yang punya pengalaman, kita tidak lagi menggunakan metode-metode klasik, ya mungkin ceramah, itu sudah biasa. Nah, mungkin untuk seorang guru PAI mampu berkreasi dengan karya inovatif. Silakan Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan membuat ya karya inovatif dalam rangka pembelajaran PAI di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan kalau ada, kita berbagi pengalaman ya Bapak sekalian. Ya, silakan Pak Mutakin Firdaus ya. Mari Pak, silakan. Pada kesempatan ini saya pernah membuat karya inovatif sehubungan dengan teknologi tepat guna, cuman bukan ke mata pelajaran PAI, karena kebetulan waktu itu kami mengisi jam daripada guru yang kebetulan tidak hadir di sekolah, Pak. Jadi yang saya buat yaitu seperti yang saya terapkan di sekolah. Yang pertama, di karya inovatif ini siswa berkolaborasi mendemonstrasikan masing-masing satu persatu maju ke depan, Pak, untuk mencocokkan jawaban yang ada pada papan tulis agar sesuai dengan maksud pada pertanyaan yang disampaikan. Sebagai contoh, yang pertama di karya inovatif itu ada alat pengiris bawang otomatis. Nah, ketika saya tanya apa gunanya, gunanya untuk ini Pak, kita mengiris bawang katanya supaya tangan. Nah, itulah salah satu contoh yang sudah saya terapkan di sekolah. Nah, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Mutakin Firdaus. Terus Pak, setelah dievaluasi mungkin ada kita melihat perbedaan hasil ya ketika dalam pembelajaran tidak menggunakan alat bantu karya inovatif
dengan yang tadi Bapak lakukan. Karena nggak perbedaan hasil, mungkin kemampuan anak. Ya, Pak Mustaqim. Ya, mungkin kurang jelas ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Pada sesi 3 kemarin kita sudah sama-sama mempelajari tentang perencanaan pembuatan karya inovatif ya. Nah, kita masih ke belakang. Bapak Ibu yang masih ingat langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita membuat perencanaan sebuah karya inovatif. Apa aja yang kita lakukan dulu? Karena nanti apa yang kita kerjakan hari ini, sesi 4, ini merupakan actionnya. Jadi apa yang kita kerjakan pada sesi 4 ini adalah merupakan implementasi daripada sesi 3. Bapak Ibu masih ingat langkah-langkah ketika kita membuat sebuah perencanaan membuat karya inovatif. Silakan yang masih ingat nih, kita berbagi pengalaman saja ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Ibu Fitri ya, tangan silakan. Ya Pak, siap Pak. Ya, silakan. Ini berdasarkan pengalaman saya Pak. Langkah pertama, kita menyiapkan bahan dulu Pak, sama alatnya. Kemudian baru membuat prakteknya Pak, alat peraganya. Ya, silakan. Ada lagi? Yang lain silakan, mungkin ada pendapat lain, langkah-langkah membuat perencanaan. Jadi kata Ibu Iprit ya, kata beliau disiapkan bahannya dulu ya baru kita buat. Mungkin yang lain silakan. Kalau saya umum kita ya. Langkah-langkahnya apa saja? Ya, langkahnya ada 2 ya Bapak sekalian. Nanti bisa kembali dibuka modulnya. Pertama, untuk tahap awal ya permulaan itu harus ada ide gagasan dulu. Jadi kita akan mudah menentukan model apa yang kita buat. Ya. Kita diawali dengan ada ide, ada gagasan, dan juga menganalisa alat peraga atau yang masuk ya alat peraga karya inovatif apa yang pas kita gunakan untuk pembelajaran PKI pada kelas berapa dan juga untuk siswa yang kita. Yang pertama, yang kedua baru tahap implementasinya. Nah, jadi kita di dalam perencanaan sudah keras ya. Ada beberapa langkah-langkah yang kita siapkan agar karya inovatif yang kita siapkan itu betul bermanfaat dan tepat sasaran. Artinya kalau kita sudah jelas kalau apa yang akan kita jadikan objek nanti, terus waktunya kapan, semester berapa, KDI-nya apa, itu termasuk daripada persiapan langkah awal untuk melaksanakan atau membuat karya inovatif. Ya. Baik Bapak sekalian, pada saat ini insya Allah kita akan sama-sama pelajari sesi keempat ya. Ini kami tayangkan. Dan nanti Bapak sekalian untuk sesi 4 ini kita praktik membuat karya inovatif berupa teknologi tepat guna yang berbasis komputer. Nah nanti tuntutan yang diminta Bapak Ibu sudah kami share di ini ya di LMS-nya, ada tugas yang akan dijawab Ibu sekalian. Dan nanti tugas praktek hari ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang Google Site nanti. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pengalaman atau bukan sudah punya ya Google Site-nya. Nanti kami minta linknya. Kalau tidak nanti kami sama-sama kita pelajari agar Bapak Ibu sekalian minimal mengetahui apa itu Google Site dalam pembelajaran PAI. Ya, baik, Bapak sekalian ini kami share dulu ininya. Ya. Ya, lihat ya Pak Ibu.
Terlihat? Terlihat, Pak. Ya, karya inovatif ya. Nah, ini untuk sesi 4 ini kita akan sama-sama mempelajari praktik pembuatan teknologi tepat guna berbasis komputer dalam pembelajaran AI tentunya. Ya. Nanti kita akan mencoba membuat sebuah karya inovatif, tapi kita laksanakan ini sesuai dengan arahan dari pusat. Jadi kita akan membuat karya inovatif teknologi tepat guna berbasis komputer dalam pembelajaran AI tentunya. Ya, itu. Nah, ini tujuannya nih. Ya, tujuannya pertama memahami karya inovatif teknologi tepat guna berbasis komputer dulu. Ya. Bapak Ibu nanti ketika di lapangan yang akan melatih guru-guru PAI, baik melalui KKG atau NGMT, ini dibekali sebagai seorang pelatih daerah. Dan nanti di lapangan, kalau ternyata ada sekolah yang kebetulan letaknya jauh, tidak mempunyai jaringan internet, itu bisa menyesuaikan. Ya. Karena Bapak Ibu, sebaran guru-guru PAI kita itu tidak rata. Ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan, yang jauh, bahkan ada beberapa desa yang masih belum mempunyai jaringan listrik. Ini nanti jadi kendala kalau kita ingin menggunakan teknologi tepat guna yang berbasis komputer. Tapi Ibu Bapak sekalian, sebagai seorang pelatih daerah, minimal dibekali dengan pengetahuan dasar dulu. Nanti di lapangan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang pertama, Bapak Ibu sebagai seorang pelatih daerah memahami karya inovatif teknologi tepat guna berbasis komputer. Kemudian yang kedua, memahami pengembangan karya teknologi tepat guna berbasis komputer dalam pembelajaran. Nah, ini yang kita tekankan. Di samping kita memahami karya inovatif tepat guna, tapi juga ini bagaimana kalau kita fungsikan sebagai media pembelajaran untuk PAI. Sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu ya. Bapak Ibu nanti diharapkan mampu menciptakan, membimbing guru-guru PAI kita dalam menciptakan sebuah karya inovatif agar penyampaian materi PAI bisa lebih mudah dicerna oleh anak-anak kita. Kita ingat dulu waktu kurikulum TBSA ada istilah PAIKIMIS ya. Materi pendidikan agama Islam, kreatif, inovatif, ya, dan menyenangkan. Dan Islami karena daerahnya ada PAIKIMIS ya. Nah, itu tetap kita inikan karena di antara nilai-nilai kurikulum yang harus kita usung selalu itu harus ini. Bagaimana kita memberdayakan anak. Jadi tidak lagi dalam pendidikan itu kita satu arah. Guru menyampaikan secara monoton, tapi kita mengembangkan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, membuat aplikasi pembelajaran berbasis komputer. Ini diharapkan Bapak sekalian sebagai seorang pelatih daerah mampu mendorong guru-guru di daerah ya untuk mampu membuat sebuah aplikasi pembelajaran berbasis komputer. Nah sekarang Bapak Ibu kita sudah banyak sekali menggunakan aplikasi yang berbasis komputer ataupun offline dan juga online ya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat ada aplikasi tentang zakat, ya, kemudian aplikasi tentang waris. Ini sudah bagian daripada karya inovatif yang bisa kita kaitkan dengan pembelajaran PAI. Juga ada kaitan dengan hadis ya. Nah Bapak Ibu pernah dengar mungkin ada namanya Maktabah Syamilah. Itu sebuah aplikasi yang memuat ribuan kitab, tafsir, dan juga hadis, bahkan fikih juga ada di sana. Ini sangat terbantu sekali kita dengan adanya aplikasi-aplikasi yang dibuat. Tentunya kita harapkan nanti khusus untuk guru PAI mempermudah pembelajaran PAI. Baik, sekalian, kita lanjut. Ini tujuannya agar kita seorang guru dan juga sebagai pelatih daerah ya mampu menghantarkan guru kita mampu menciptakan karya inovatif yang berbasis komputer ya. Nah, ini apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari yang pertama nanti konsep pembuatan teknologi tepat guna berbasis komputer. Konsepnya seperti apa? Nah, ini ada kaitan dengan sesi 2 kemarin. Kita sudah menganalisis kompetisi dasar, KI, KD ya. Kalau masih kurikulum 2013 atau nanti yang sudah merupakan kurikulum merdeka itu harus disesuaikan. Ya. Kedua, pengembangan karya teknologi tepat guna berbasis komputer dalam pembelajaran.
Nah, sekarang sudah alhamdulillah beberapa sekolah sudah menerapkan hal ini, di antaranya pada waktu pelaksanaan penilaian akhir semester itu mereka sudah menggunakan aplikasi seperti ini. Ya. Kemudian desainnya pada kesempatan ini nanti kita akan belajar dalam 2 metode, yaitu belajar secara mandiri. Nah, dalam kontrak kita, Bapak Ibu sekalian, besok ada 4 jam, ya, hari Sabtu ya, hari Sabtu 4 jam. Itu pembelajaran kita ya asinkronus. Artinya Bapak Ibu belajar sendiri. Nanti kami tetap mendampingi kalau ada hal-hal yang tidak jelas atau kendala di lapangan, kami siap membantu. Jadi untuk besok ada 4 jam sesuai dengan kontrak belajar kita ya. Hari Sabtu 4 jam itu sepenuhnya diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk belajar mandiri ya, untuk membuat karya inovatif TTG ini. Kemudian yang kedua, belajar terbimbing melalui Learning Management System atau LMS. Nah, nanti pada saat ini ya, ada waktu 2 jam akan kami temani Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama membuat media pembelajaran yang menggunakan teknologi tepat guna ya. Jadi ya waktunya panjang, Bapak Ibu sekalian silakan nanti menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, berikutnya, nah nanti ini bagaimana cara mengembangkan teknologi tepat guna berbasis komputer. Nanti ada 2 cara ya. Nah, ini berkaitan kemarin dengan sesi kedua. Kita lihat di beberapa jawaban Bapak Ibu ya sudah ke sana arahnya. Jadi walaupun kita tidak menjelaskan lebih rinci karena kami lihat di jawaban Bapak Ibu sekalian itu sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh panitia. Di cara pertama kita lanjut ya, karena untuk praktek agak lama waktunya nih ya. Nah, cara pertama tadi ya dengan membuat flowchart nih seperti ini, ada semacam langkah-langkah berupa diagram ya, mungkin ada garis-garis yang jelas memudahkan siswa di dalam menerima materi yang kita sampaikan. Nah, contohnya lihat. Nah, ini sudah kita lihat di sini ada beberapa contoh. Ini sudah menggunakan teknologi ya tepat guna walaupun dalam bentuk sederhana. Artinya materi tidak lagi berbentuk seperti biasa tulisan yang panjang, tapi sudah berbentuk beda ya. Dan ini masuk bagian daripada teknologi juga. Yang pertama, nah yang kedua ya storyboard. Ini juga ada seperti grafik ya, diagram. Masuk juga sudah menggunakan teknologi tepat guna yang bisa kita terapkan di tempat kita masing-masing. Kemudian untuk aplikasi ya, untuk aplikasi, nah ini ada 2 yang ditawarkan. Pertama, aplikasi yang berbasis komputer bisa menggunakan Upset ya. Nah, ini sebuah platform pengembangan tampak. Jadi memudahkan ini. Ya kita download dulu dari Play Store juga bisa. Tapi bisa kita desain sendiri apa-apa yang perlu ada di sana. Cuma untuk saat ini insya Allah akan kita praktikkan Google Site Bapak sekalian ya. Jadi emang ada 2 pilihan. Cuma untuk kali ini sesuai dengan kesepakatan kami dengan pelatih provinsi yang lain, kita sepakat untuk membuat Google Site. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah membuat atau bahkan sudah punya ya site sendiri. Dan ini ada beberapa kemudahan. Yang pertama, tidak berbayar. Nanti ada yang berbayar mungkin setahunnya berapa. Nah, kalau untuk tampilan ya tidak kalah dengan yang berbayar tadi ya. Ini bisa kita manfaatkan sebagai sarana untuk pembelajaran. Karena nanti kita setelah dibuat linknya bisa kita bagi dengan siswa kita atau dengan guru-guru yang lain. Jadi guru-guru yang lain bisa melihat apa yang sudah kita lakukan di dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Itu ada RPP, ada silabus ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kita punya Smart Tindik ya Bapak Ibu? Masih ingat? Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat Smart Tindik? Nah, itu sebuah aplikasi yang disiapkan oleh PUK Jawa PKI Nasional agar guru-guru mudah mengambil data atau bahkan mengupload data di sana. Misalnya kita ingin tahu bagaimana tentang pendidikan agama Islam. Nah, lebih kurang untuk Google Site nanti kita bisa membuat seperti itu ya.
Bapak Ibu sekalian, nanti bisa kita buat misalnya di dalam tayangannya ada menu khusus terkait dengan regulasi. Jadi kami contohkan di sini ya. Ya, kita lihat dulu, ini ada sedikit tutorialnya. Buka, mudahan ini bagus ya. Dulu. Ya, kurang ini kayaknya ya. Bapak Ibu punya Google Drive masing-masing sudah ada? Ada. Ada. Belum, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Belum ada sebagian sudah ada, yang belum ya. Nah, kalau yang sudah ada Google Drive, Bapak Ibu sekalian nanti kami pandu ya. Kita akan membuat Google Site yang punya kita ya. Jadi kalau memang sudah ada, ya ini kita kita buat versi kita, dan itu nanti kita harapkan banyak informasi tentang pembelajaran PAI. Jadi kita bisa berbagi dengan siswa, juga bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Nah, itu di antara manfaatnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Sekarang dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi paparan. Mungkin itu pengantar saja ya, pengantar. Nah, sekarang baru kita masukkan praktiknya. Kita akan mempraktikkan membuat Google Site pembelajaran PAI. Nanti beberapa langkah ya kami sampaikan. Nanti Bapak Ibu sekalian, silakan sambil dibuka laptopnya juga ya, sambil kita telepon ini akan kami pandu langkah-langkahnya. Jadi mudah-mudahan setelah selesai kegiatan ini, minimal Bapak Ibu sudah punya Google Sheet sendiri. Nanti kalau hari ini belum sempurna, bisa disempurnakan besok-besok ya. Dan itu data tidak akan hilang. Kita bisa banyak data di sana kita sampaikan. Mungkin data-data dari Google Drive bisa juga dipindah ke sana. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau menambahkan pengantar kata dari kami tadi. Bapak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, terkait LK4 Izin untuk bertanya, Pak. TTG-nya ini wajib Google Site kah Pak? Soalnya saya kemarin untuk LK2-nya itu TTG-nya bukan Google Site Pak, tapi pakai chatbot. Oh, bisa Bu ya? Boleh ya Pak? Untuk LK4 kan itu ada dua pertanyaan, ada dua tugas ya. Iya. Yang pertama sesuai dengan apa yang telah Ibu buat. Silakan. Nah, yang kedua cuma nanti diminta linknya saja. Diminta link yang kita praktikkan hari ini. Oh, baik Nanti kita Pak. buat Google Site-nya. Jadi diminta untuk menempelkan link Google Site kita gitu aja. Berarti pakai chatbot boleh ya Pak? Bisa. Nah, bisa ya. Baik, terima kasih Cuma untuk Pak. hari ini, ya, terima kasih. Kita praktikkan untuk Google Site-nya. Ya, silakan lagi yang lain kalau ada yang ditanyakan. Ada, silakan kalau ada yang di ini. Ya, baik Bapak Ibu, kalau nggak sambil ini ya, kita sambil jalan. Silakan dulu dibuka Google Drive-nya. Ya. Google Drive-nya ini kami tayangkan di sini. Ya, kita keluar dulu sebentar ya. Bagi yang sudah punya Google Drive, silakan dibuka ya. Kalau Pak Johri Niam sudah punya Pak Google Site atau belum? Google Site belum ada Pak. Google Drive ada. Oh, silakan buka dulu Google Drive-nya ya. Nanti Pak Niam, silakan nanti Bapak klik yang kita semua bisa melihat. Ya, nanti saya contohkan punya saya dulu, nanti baru kita ikuti langkah-langkahnya. Ya, Bapak Ibu yang sudah punya Google Drive, silakan dibuka ya. Yang sudah punya, Pak Firdaus punya Pak Google Drive-nya? Ya, Pak Firdaus ada punya Google Drive-nya. Kalau yang belum, ya kalau belum punya Google Drive, Bapak Ibu silakan ketik dulu Google Site. Kebetulan saya belum punya, Pak. Oh, belum punya ya? Ya. Ya. Pak, sebelumnya mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah,
tadi Google Site atau Google Drive itu sama atau beda Pak ya? Beda Bu ya. Kalau Google Site itu nanti yang akan kita buat ya. Nah, sedangkan Google Drive itu basis data kita, ya. Basis data kita di Google Drive ya. Nanti di situ ada satu menu yang bisa kita jadikan untuk membuat Google Site-nya. Ntar saya ini dulu, saya perlihatkan dulu. Dan ya ini Google Drive ya. Kita dulu sini. Ya, kelihatan Bapak Ibu? Ini Google Drive. Kelihatan ya? Ya. Bapak Ibu yang sudah punya Google Drive, tinggal klik buka nanti seperti tayangannya. Nanti akan muncul seperti tayangan. Ya. Terus Bapak Ibu yang belum punya Google Drive, pertama masuk di sini dulu ya. Masuk dulu di Google Site ya. Ya, silakan langsung dipraktikkan Bapak Ibu. Yang sudah punya Google Drive, silakan langsung dibuka ya. Nah ini, nanti seperti ini tampilannya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya Google Drive, silakan masuk ini dulu. Nah, Google Site ketiknya di sini, di pencarian Google Site, ya. Ini dari awal berarti kita masuknya, ya dari awal. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita belum punya Google Drive, ingin membuat Google Site-nya, ini kita ambil dulu seperti ini bentuknya. Ya, silakan Anda sudah muncul Pak, punya Pak Satriadi? Sudah dibuka Pak? Google Drive-nya? Google Drive-nya sudah Pak? Oh, sudah. Ini tayangan ya. Kalau nanti sudah dibuka, ini bentuk kalau Google Drive seperti ini. Nah, ini Google Drive namanya. Nah, Bapak Ibu yang belum punya Google Drive, tapi punya ini ya, harus punya email apa namanya Gmail. Nanti ini bentuk tayangannya seperti ini. Ya, silakan yang belum bisa dibuka, mungkin ada kendala misalnya, ada Bapak Ibu yang punya kendala tidak bisa membuka. Jadi ada dua ini, yang sudah punya Google Drive. Pasti ya kalau sudah punya website, bukan ya, Gmail itu pasti sudah punya Google Drive-nya. Tinggal dibuka, ini tayangannya ya, seperti ini bentuk. Nah, ini Google Drive-nya. Nanti kita dari sini langkahnya, masuk di balut nanti ini. Nah, kalau belum punya, kita harus masuk ke Google Site dulu ya. Baik, kami contohkan dulu. Terus sekalian ini contoh Google Site yang sudah jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Google Site yang sudah jadi, kebetulan saya sebagai adminnya di sana, ya. Nah, ini contoh Google Site-nya, ya. Kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak. Belum kelihatan Pak. Belum kelihatan Pak. Masih Google Drive nih Pak. Google Drive. Tadi mungkin. Oh ini ya. Sinyal ini. Nah, lagi ada muter-muter ya. Kelihatan ya? Iya. Ini dibuat dari Google Site, Bu. Kelihatan ya kelompok kerja Kemenak Barito Timur, Kalimantan. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, ini yang sudah jadi, Bu, ya sudah jadi ya. Nanti di sini banyak bisa kita sampaikan, mungkin kita ini ya visi misi kelompok kita apa, terus foto-foto kegiatan. Nah, ini ada buku tamunya, terus pendapat tamu juga bisa kita minta nanti. Nah, ini tampilan Google Site. Itu Ini kita otomatis. bayar ya, gratis ya. Maaf Pak. Ya, kita isi. Ya, silakan. Maaf Pak, itu kalau sudah kita masukkan ke Google Drive itu otomatis tersimpan ya Pak ya? Ya, tersimpan, Bu. Tersimpan. Nanti data yang kita ambil itu dari Google Drive. Jadi
kita buat Google Sheet yang kosong, nanti fotonya, kegiatan kita ambil dari Google Drive itu bisa nanti. Jadi maka dikatakan nih, berhubungan nih. Jadi Google Drive itu basis data kita, jadi foto kegiatan kita, atau mungkin di situ ada soal, ada RPP, silabus, tinggal kita masukkan linknya ke Google Site. Ya. Nah ini contohnya kita lihat, ini ya, menunya, ada beranda. Ya. Terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat ini? Terlihat. Ya. Ini ininya apa menunya nih? Nah ini misalnya di sini ada link ya, ada regulasi kepengawasan kami sebagai pengawas. Kemudian juga ada strukturnya. Ini bisa dimasukkan nanti ditambah bisa, dikurang juga bisa. Ya. Ini contoh tampilan Google Sheet yang sudah jadi. Ini bisa diklik. Misalnya kita ambil, misalnya struktur untuk Jawas. Nah kita klik, akan muncul nanti. Nah ini akan muncul. Ini kita bisa ambil datanya dari Google Drive kita. Nah ini strukturnya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu sebagai guru agama Islam, nanti bisa di sini menunya ada mungkin RPP, ada silabus, ya, ada mungkin nanti bahas soal, bisa. Dan ini bisa dilihat orang lain. Bisa kawan-kawan kita guru pajak lain bisa melihat. Bahkan siswa kita juga bisa. Asal nanti kita bagi linknya ya. Nanti yang perlu kita kan. Ya ini sudah jadi ya, sudah masak. Kalau ini belum ya, kalau ini masih belum jadi. Ya. Nah ini tadi ya. Ya Bapak Ibu, mana sudah ada yang membuka Google Drive-nya? Google Drive sudah buka Pak. Kalau untuk mindahin gambar-gambar dari Google Drive ke Google Site itu caranya gimana tuh Pak? Nah ini Bu yang mau kita sampaikan. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada 15 orang, ada nggak yang belum bisa membuka Google Drive atau Google Site-nya? Jadi Bapak Ibu saja, jangan ditutup ya, jangan ditutup akun kita ini, nanti klik di luar. Jadi kita tetap masih ini, kita di akun ini, cuma nanti membukanya ya di menu lain ya. Jadi jangan keluar dari akun, tetap. Karena nanti tayangannya akan selalu berhubungan dengan akun ini. Yang sudah siapa Bapak Ibu yang sudah membuka Google Drive-nya? Sudah Google udah dibuka Pak. Ya, silakan coba Ibu Nur Mahmuda ya sudah dibuka Pak. Nah, Google Drive-nya udah dibuka Pak. Cuman yang masuk ke Google Slide-nya itu Ya. belum paham. Coba Ibu silakan tayangkan Bu. Tayangkan, pilih yang ini Bu, supaya nanti kan kamu bisa lihat semuanya yang punya Ibu Google Drive-nya. Jadi gimana ya Pak ya? Nanti dulu Pak. Ya, jadi biarkan kamu bisa melihat. Sambil ini ya, sambil sama-sama belajar. Silakan Ibu klik itu Bu, ada di antara tangan ya. Oh iya ini yang share ya Pak ya? Ya, coba Ibu klik. Coba. Arahkan nanti ke Google Drive yang punya Ibu. Itu kan nanti kan bisa lihat semua. Google Drive-nya jadi nanti ngarahnya bagikan data. Jendela ya? Ya, kan? Jendela. Tidak bisa ya Pak ya? Ya, sambil sama-sama belajar. Jadi kalau punya tayangan, bagikan. ya bagikan silakan. Udah nampak belum Pak? Belum Bu ya. Nah, yang sudah. Nah, udah muncul ya. Ya, Udah bagus, kan? Bu, sudah muncul. Ya, sudah kelihatan ya. Tadi sudah kelihatan. Ya, sudah kelihatan ini. Ya, ini punya kelihatan, Ibu. Pak? Sudah terlihat ya. Ya, bagus ya, sudah. Ya, silakan ditutup Bu ya. Tutup ya Pak ya? Demikian berbagi. Gini, ya bagus sudah ini. Oke. Ya. Yang lain lagi silakan yang mau memperlihatkan bukan karya ya, ini baru membuka Google Site saja dulu atau Google Drive-nya. Silakan yang ada sudah membuka Google Drive atau Google Site-nya. Apa yang punya masalah ya, silakan. Pak Zuhri Niam ya. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Atau Gini Pak, saya mau menunjukkan ini setelah dibuka Google Slide
Google Drive itu mau diapakan lagi Pak ya? Nanti kita buat Pak, kita buat seperti yang punya saya tadi, tampilannya. Ini baru Bapak menayangkan agar kawan-kawan yang lain bisa melihat. Nanti Bapak pilih yang ada sebelah gambar tangan itu berbagi bacanya. Klik aja ya Pak. Ya, klik aja nanti akan nampak semua, kita bisa melihat. Klik. Ya, silakan. Pak Firdaus ya. Ya betul Pak, saya Pak. Oke. Bisa Pak diklik ada gambar ini Pak yang berbagi ya. Atau yang lain? Baik Bapak Ibu ya, karena kita kejar waktu. Sekarang kita ya akan saya pandu untuk pembuatan Google Site-nya. Tadi Bu Nur Muhammad sudah kan ini. Pak, Ya. kita selain lewat laptop, pakai HP juga bisa ke Pak? HP sebenarnya bisa, cuma kadang-kadang ini Bu, apa namanya kapasitasnya beda. Sebenarnya bisa ya. Kadang-kadang kapasitasnya kan kemampuannya atau RAM terbatas, kadang akhirnya lerek nggak cepat ya ininya. Iya Pak, ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tampak Bu di layar screen. Google Drive Ya, punya ya, saya. Pak. Nah, ini langkah pertama membuat Bu ya. Kita klik di baru ini. Nah, ini lihat ya. Baru ada tanda tambah ya, ada baru ya. Sudah ya. Klik satu kali. Nah, klik. Kita pilih lainnya. Lainnya. Nah, ya, lainnya. Terus ke kanan lagi ambil Google Site. Google Site. Ya. Klik di sana satu kali. Baik, saya ulang lagi ya. Ya, yang sudah silakan. Kita poin kawan-kawan yang belum. Sudah terbuka Google Drive-nya, kita klik di baru ya. Nah, ada baru. Ada tanda tambah baru, klik ke sana sekali. Ya, silakan lagi ulang yang belum. Kemudian kita pilih lainnya. Kalau ini kan ada nih Google Document, ada Spread ya, ada slide. Itu kita tidak perlukan hari ini. Kita membuat Google Site. Pilih lainnya dulu ya. Pilih lainnya. Kemudian pilih lagi. Ini ada beberapa ya. Ada Google Gambar, Map, ya Site. Ini yang ini. Yang ketiga nih. Pilih Google Site. Klik sekali. Nah. Ya. Ya, kita tunggu. Nanti akan muncul ya, akan muncul beberapa bagian yang akan kita isi nanti. Mungkin kendala share ya. Nah ini, sudah terlihat Pak? Muncul halaman, judul halaman ini kita ganti nanti ya. Belum nampak Pak. Masih Google Drive. Belum kelihatan. Ya udah Pak. Ya mungkin sinyalnya yang agak. Nah, judul halaman kita ganti dengan ini ya, nama Bapak Ibu masing-masing. Silakan ditulis dengan nama Bapak Ibu masing-masing ya. Misalnya kita oleh kata-kata pelatih daerah ya. Nah, pelatih daerah baru namanya. Contohnya saya ini ya pelatih provinsi langsung nama ya. Ya, gitu. Kan ditulis, ini mau diperbesar bisa ya. Hurufnya mau ditebali juga bisa atau mau berwarna juga bisa. Nah. Ya, silakan. Ya. Sudah sampai ke sana angkanya? Sudah Pak. Jadi untuk nama kita ganti ya, kita sesuaikan. Karena ini bisa ini bisa ya. Misalnya kita mau ganti yang lain. Nah, tadi untuk punya ini pengawas. Ini kelompok. Ya, ini bisa kita ini bisa kita ganti ya. Desainnya bisa kita rubah sesuai kebutuhan kita.
Ya, sudah Bapak sampai di sini. Sudah Pak. Diketik saja nama Bapak Ibu sekalian ya. Iya. Diketik nama Bapak Ibu. Kemudian lihat di atas situs ya, ini ada nama di sini. Nah, ada nama ya, bisa kita buat di sini ya. Pakai kita kasih nama, misalnya TOT PKP GIPAI 2022. Nah, ini namanya ya. Oh ini. TOT GIPAI 2022. Ini judulnya ya. TOT PKP ya. PKP Pengembangan keprioritas ya. 2002. Ya. Ini masih belum bisa dilihat dengan sama yang lain karena belum jadi ya. Ini ada kolom Bapak Ibu, sama ini ada kolom. Ini bisa kita ganti dengan lambang atau nama. Bisa diganti ini, bisa kita isi dengan foto kita juga bisa. Nah, bisa mau diganti dengan foto kita, bisa ya. Misalnya kita ingin membuat atau mengambil foto yang ada di laptop kita, ambil aja satu misalnya apa ya. Ya. Apa nih? Ya, sudah sampai langkah ini ya, sudah kita membuat judulnya sudah. Ya, ini juga segini. Silakan Bapak Ibu yang sudah berhasil sampai membuat judulnya, judul ini ya, halamannya tadi. Silakan yang bisa menayangkan hasilnya, kita pelan-pelan aja. Ya. Ada yang lain Ibu apa ya? Silakan Bapak Ibu yang sudah sampai langkah membuat judul Google Site. Nanti muncul nama itu nanti ya kalau misalnya kita ini tadi. Nah, Ya. Pak, kalau nayangkannya itu Pak, seperti yang tadi ke Pak, yang pakai tanda panah itu ke Pak. ya betul. Tanda panah diarahkan ke Google Site-nya. Ya. Ya, silakan. Tanda panahnya diklik. Nanti klik Google Site-nya. Itu semua peserta akan bisa melihat apa yang Ibu tayangkan. Ibu Tri Masita ya? Ya. Oh, di bawah. Nah, ini ya. Ada ke Pak. Saya Pak. Ya, betul. Nah, ini kan. Jadi yang lain bisa melihat sudah ini. Dan nanti ini menjadi nama Google Site kita. Ini kan karena kita cuma latihan. Diganti bisa Bu ini, mau diganti dengan nanti namanya apa ya. Mungkin misalnya KKG, PKI, apa. Bisa diganti, ini cuma kita latihan saja dulu. Ya, bagus ya, sudah bisa ini. Nah, ini untuk sementara cuma bisa dilihat oleh kawan-kawan di peserta pikun. Tapi untuk orang lain belum. Nanti ada langkah-langkahnya lagi. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat ini ya. Kita lanjutkan lagi membuat menunya. Atau di sini nanti bisa ya. Misalnya kita ingin menambahkan di bawah ini mau kata-kata. Bahkan ini ada pilihan di sebelah kanan ya. Nah, ada sisipkan. Kita bisa menyisipkan kotak teks ya, ada gambar ya, atau mungkin bisa disematkan ini kalau nanti link di sini ya. Kita ambil teks misalnya di sini, klik dulu ya. Kita ingin membuat tulisan di sini. Misalnya TOT PKB hebat ya di bawahnya. Klik kotak teks ini. Ya. Nah, muncul ini. TOT PKB GIPAI kelas ini ya. Pro 3. Nah, ini sesuai kita karena di kelas profesional 3. Ini Pro 3. Ya.
3 plus B8 ya. Hebat misalnya ya, atau apalah. Nah, ini sudah tulisan nanti. Ini tulisan mau kita ini ya, misalnya mau diperbesar, ini hurufnya tambah juga. Tinggal angkanya berapa mau ya. Bisa diperbesar tulisannya. Tapi ini dulu jadi sampai 36. Nah, ini contohnya. Kalau mau pakai warna juga bisa ya. Nah, ini ada. Yang ada A garis bawah ini kalau kita ketik berwarna tulisannya. Ya. Ada warna tulisannya, lihat di sini. Silahkan dipilih. Jadi caranya kita blok dulu, di blok dulu. Nah, ini warnanya merah misalnya. Nah, ini. Ya, ini tulisan dulu, belum lagi menunya belum. Kita ingin menambahkan gambar ya, misalnya di dalam TOT ini kita sudah punya gambar bersama ya. Nanti kita ambil dari gambar yang sudah ada di laptop atau di Google Drive kita. Ada nggak Bapak Ibu menyimpan gambar kita ini? Kita ambil gambar dulu ya. Saya ambil gambar di screenshot. Nah, ya. So, kalau ingin mengambil gambar, nanti klik di gambar nih, ya gambar. Nah, bisa di-upload atau pilih. Kalau upload, itu kita mengambil gambar dari laptop kita. Ya, untuk upload namanya. Ini saya simpan di sini ya. Kita ambil gambar untuk screenshot tadi. Nah, ini gambarnya. Jadi kita bisa kasih gambar untuk lebih ini. Nah, ini gambar kelas B8. Nah, jadi gambar itu bisa ambil dari laptop kita atau dari Google Drive juga bisa. Nah, ini nampak nanti ya. Nah, ini gambar sudah ada. Ya, silakan Bapak Ibu, atau silakan aja ambil dari gambar ini. Ya, langkah pertama kita membuat Maaf ya, Pak, silakan. jika kita mau ngambil gambar langsung dari laptop, mau screenshot itu kliknya di mana Pak? Ini tergantung laptop juga. Kalau untuk saya punya nih Asus ya, kalau Asus ini kliknya ada tulisan ini ya, screenshot tulisannya. Ini mungkin dari laptop ya, cara ini penggunaan screenshotnya. Saya di mana tempat Ibu saya. ambil aja gambar yang ada laptop Ibu sembarang aja lah. Ada sembarang ada gambar apa. Oke. Ini kita penting tahu alurnya ya. Kalau ingin menambahkan gambar atau teks, itu caranya. Nanti di bawah bisa lagi mau tambah teks lagi ya, atau misalnya kita ingin menyisipkan video misalnya. Nah, ya, jadi kita sudah membuat ini judul site kita. Nah, ini bisa dirubah nih, contohnya seperti ini, sisipkan gambar juga bisa. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menyisipkan video misalnya dalam pembelajaran, kita contoh lagi ambil di sini, tag lagi ya. Ini misalnya peserta harus ada penjelasan gambarnya apa ini ya. Peserta ya. Ikut 3. Jadi kalau gambar itu ada penjelasannya. Cara membuat keterangan atau kita mengambil ya. Ini kita ambil kata kotak teks saja kita ambil. Ini agak lebih tinggi supaya ke tengah ini kita ambil di sini ya.
pakai tulisannya di tengah, kita ambil pilih. Nah, tapi kalau mau misalnya dibesarkan hurufnya, ini pilihan ini, atau mau merubah hurufnya misalnya ya, mau huruf besar, kecil, atau bentuknya seperti apa bisa dipilih. Atau ketika kita ingin merubah atau mengganti atau menghapus ya. Nah, mungkin ini ada tulisan peserta Vicon Pro 3. Ini kurang pas, kita mau menghapus. Silakan diklik dulu. Ini ada tanda tong sampah. Begitu diklik, dia akan hilang. Nah, hilang. Ya. Di sini Bapak Ibu ada bentuk ini Yundo ya. Kalau kita sudah terlanjur menghapus, ternyata kita ingin dikembalikan lagi. Kita klik ini ya. Nah, jadi kita dibantu ya dengan ini, ada beberapa kelengkapan. Kalau ingin menghapus atau mengembalikan data yang sudah terlanjur dihapus, ini bisa kita pilih ya. Ada urutan tindakan atau ini. Nah, ya sampai sini dulu kita sudah bisa membuat tulisan, juga bisa mengupload gambar. Ini gambar yang kita ambil dari ini, gambar yang kita ambil dari screenshot yang kita simpan di laptop kita. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang sudah bisa sampai di sini? Nanti baru kita ini. Masih belum ini ya, masih belum bisa di orang lain. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Ya, jika kita mau masukkan gambar tapi lewat laptop itu tadi yang diklik itu yang upload ya Pak ya? Betul, upload ya. Upload. Kalau kita pilih ini dua ya, ada dua pilihan. Upload atau pilih. Kalau pilih itu kita ambil langsung data online bisa. Atau dari Google Drive langsung kita ambil. Nah, ini kalau kita klik misalnya pilih, itu bisa data yang terdapat di Google Drive kita atau langsung online gambarnya kita ambil. Nah, ini pilih gambar kita pilih tadi ya. Nah, ini dia akan muncul ya di Google Drive ini. Atau kita ambil dari Google Gambar juga bisa. Nah, jadi untuk memasukkan gambar, kita klik gambar, itu ada dua pilihan, upload dan pilih. Kalau upload, gambarnya diambil dari laptop yang kita miliki. Mungkin ada kumpulan gambar, bisa di sana ya. Kalau pilih, ini bisa kita ambil langsung dari online. Apa dulu? Lu gambarnya pakai Ayah. mana? Di kelas Ya. Jangan Ada yang berhasil sampai upload gambar? Belum Ya, Pak, masih silakan coba yang gambar. Oh iya, silakan dulu. Bisa, Pak. Tuh, silakan yang sudah berhasil, upload, enggak silakan ya. Nanti klik yang tanda panah tadi agar kawan-kawan bisa lihat semuanya ya. Ya. Nanti bisa disesuaikan ya kalau kita ingin Google Sheet kita sebagai media pembelajaran PKI, nanti disesuaikan aja judulnya. Ya, silakan. Pak, ada satu lagi. Ini Ya. saya udah mencoba untuk mengupload gambar lewat saya ambil dari laptop. Kemudian Ya. tadi untuk menambahkan keterangan gambar itu kita buka di teks lagi ya Pak ya? Betul, klik lagi. Jadi ambil yang, nah, ini kotak ini ya. Jadi diambil lagi untuk Keterangan gambar. kotak teksnya itu. Iya. Iya. Kotak teks ambil lagi. Itu salah bu, setengah baru. Ya, ada yang bisa sampai upload gambar? Sudah Pak, upload gambar. Cuman gambarnya bukan gambar ini Pak. Oh, nggak apa-apa, yang penting bisa kan gambarnya, nggak gambar, nggak apa-apa. Silakan diklik yang tanda panah agar kawan-kawan bisa melihat semuanya. Ya, sudah ketemu. Di mana ya Pak? Ada di antara gambar tangan ya, ada nah, di bawah itu ada gambar panah. Ada gambar panah. Ya, bentar saya lihat. Ya, gambar panahnya diklik. Ini.
Sudah, Bu? Panah-panahnya diklik, nanti akan terbuka, kawan-kawan semua bisa melihat ya. Di saya kok muncul, saya klik itu yang dekat tanda tangan itu, kotak-kotak semua, nggak ada tulisannya. Yang sebelah, nah udah muncul Bu ini. Nah, ini muncul. Pak, saya Pak. Ya, bisa sudah kelihatan ya, ada gambarnya. Oh, punya saya ada tak muncul juga Pak? Punya Punya saya Bu Eli. Muda. Cuma satu yang bisa muncul nih, karena mungkin gantian bisa Oh kali. iya, saya itu ya Pak ya, saya keluar, saya keluar. Ya, satu keluar. Saya keluar dulu. Nah, ini ya, Ibu. Nah, ya betul ya. Nah, ya. Alhamdulillah Bu, sudah bagus ini. Oh, berarti ini bisa juga. Punya saya kelihatan nggak Pak? Selfie. Kayaknya terkeluar nih. Ibu Sulaimah ya, ada muncul kelihatan Bu. Terlihat. Ada tadi punya Bu Sulaimah ada. Ya, sebentar kayaknya. Oh iya. Iya. Iya, langsung stop Pak. Takut mau gantian. Kadang-kadang ini ada kendala sinyal juga berpengaruh ini. Baik Bapak Ibu, ya kita lanjutkan. Ini sudah dua ya, kita bisa mau tulisan, berarti caranya kotak teks kita ini kan. Yang lain mungkin nggak terlalu penting, mungkin nanti mau merubah misalnya tampilan. Kalau punya saya ini bisa berjalan ya. Ada gambar hidup kayaknya ini nanti ada yang teknis berikutnya aja nih. Kalau Lihat, ya. yang menu sematkan itu apa Pak fungsinya? Yang mana Bu? Yang sematkan tuh di samping teks itu fungsinya untuk Oh apa? itu kalau kita ingin misalnya ada YouTube atau mungkin video pembelajaran itu yang kita sematkan linknya saja. Linknya ya. Nah, contoh linknya ini kita ambil ini ada linknya. Itu kita klik nanti langsung terhubung dengan ini, terhubung dengan konten asalnya. Ya, contoh ya kita ambil di sini untuk punya pengawas ini. Nah ini kita ambil berita kegiatan. Kami coba mencantumkan linknya saja, tidak mencantumkan beritanya. Nah ini ketika kita ingin melihat beritanya, klik itu akan muncul nanti. Nah, nanti kita ini bagaimana cara mencantumkan linknya. Ini link semua Bu ya. Atau ada video misalnya pembelajaran yang kita ambil dari YouTube. Agar anak-anak bisa melihat, itu cukup linknya yang kita copy paste, nanti itu akan terlihat sama anak kita. Nah, baik, kita kembali. Pak, boleh yang nempel. Ini Pak, saya mau nanya Pak, yang nempelkan link yang tadi itu Pak, yang mana ya Pak ya? Klik mana Pak? Saya diulang Pak, putus-putus suaranya. Apa gimana tadi? Ini yang untuk kita nempelkan linknya saja itu Pak, itu di mana ya? Iya gini ya. Baik, dulu satu lagi. Agar kita pertama bisa menulis teks ya, terus kita bisa menggambar. Satu lagi kita menyematkan kalau nanti kita ngambil ini video pembelajaran. Nah ya. Ibu nanti satu lagi. Kita ambil di sini ya. Misalnya kita ingin anak-anak bisa melihat tata cara berwudu. Yang kita ambil dari video di YouTube ya misalnya. Tata cara berwudu. Ini baru tulisan. Belum ada ininya ya. Mungkin kurang besar, tambah lagi besar hurufnya di sini. Sampai 24 misalnya ya. Ini mau berwarna klik ini. Warnanya biru. Ya. Kita ingin anak-anak nanti
bisa melihat seperti ini ya. Video tempat cara berduduk. Nah ini ya. Kita ingin nanti anak ketika mengklik ini dia melihat bagaimana tata cara berwudu yang kita ambil dari ini. Nah pertama ini kita buka dulu ini ya. Kita buka dulu YouTube-nya. Ya. Ya, ini lihat Bapak Ibu? Terlihat? Ya, kelihatan Pak. Ya, jadi kita ambil dulu ininya apa, videonya apa ya. Kita ambil, kita ini cara mengambil linknya seperti ini. Nah, jadi kita ingin supaya nanti anak-anak kita bisa melihat di Google Site kita cara berwudu. Redaksi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Ya, baik Bapak Ibu, dulu. Udah kita siapkan Google Site kita ini, video tata cara berwudu. Ini nanti ada linknya. Jadi kita bukan mengcopy videonya ke link, coba kita linknya saja. Nah, sematkan, klik. Nah ini ya, kita ambil. Nah ini cara mencari linknya. Cara wudhu yang benar menggunakan peran. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat? Kelihatan ya ini? Kelihatan Pak. Nah jadi ya klik kanan, ya klik kanan di bawah. Salin URL. Nah ini salin ya. Atau juga ini ya. Kita coba dulu yang ini, salin video. Salin. Kita bawa ke Google Site kita. Nah ini sudah ada di sini. Kita copy paste. Nah, oke sudah. Dan sisipkan. Ya. Sisipkan. Nah, muncul sudah nanti. Ini sudah muncul di kita. Maaf Pak, belum kelihatan. Beri Bapak Ya. nih Bentar ya. Udah kelihatan Bu? videonya. Udah, Pak. Itu videonya Sudah ya. paham tadi cara main ini, cara memindahnya paham? Atau kita ulang lagi ya? Ya Pak, diulang Ulang lagi Pak tahapannya Pak. Ya. Ulangi lagi Pak. Ya baik. Hapus dulu ya. Nah, jadi caranya kita buka Semakan. YouTube dulu. Nah, ini kan kelihatan loh ya? Terlihat? Videonya kelihatan ini. Kita ambil kanan, ya klik kanan. Cara berwudhu menggunakan peran. Rasulullah SAW mengajarkan. Baik. Klik kanan, ambil ini yang berdua salin URL video. Ya. Salin. Klik. Nah, sudah. Kita masuk ke Google Site kita lagi. Nah, masuk ke Google Site kita lagi. Ya. Lihat. Lihat ya. Nah, baru kita ambil yang sematkan ini. Ya. Klik sematkan. Nah, ini langsung kita copy paste yang kita sudah ambil di video tadi. Copy paste atau Ctrl V. Nah, muncul. Ya. Ya. Ini linknya. Kalau selesai kita klik sisipkan. 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 Dia akan muncul ya. Nah, sudah muncul ya. Sudah muncul. Bisa ditambah ke tengah supaya lebih baik penataannya kalau mau misalnya. Ya, ini bisa aja mau diisi besar. Bisa. Atau mungkin nanti ditambah video yang lain juga bisa. Nah,
Jadi ketika anak kita ingin melihat video itu, cukup dia mengklik di sini aja, tidak usah membuka YouTube-nya lagi. Contohnya ya, kita langsung klik di sini misalnya. Kita coba dulu kita ini. Ada beberapa cara, bisa dengan cara link, ya ada link tadi. Nah ini kita ambil tadi klik kanan. Kita juga bisa saling kode juga bisa. Kita ambil kode dulu. Ya, jadi untuk video tadi ada beberapa cara, bisa kita dengan cara menyisipkan Salin URL. pilihannya atau kita ambil, ya bisa juga. Nah, cuma dibuka dulu YouTube-nya, baru kita klik kanan, nanti ambil di sana ya. Nah, baik Bapak sekalian, sekarang kita ingin bagaimana supaya ini kita hapus ya, kenapa ini? Kalau mau hapus cukup gambar ini tong sampah kita. Ini masih belum terlihat Bapak sekalian, belum terlihat online. Supaya terlihat, kita klik publikasikan yang di atas. Ya, Bapak Ibu terlihat ini, publikasikan agar orang lain bisa melihat. Ada di atas nih, pojok kanan atas. Ada ya? Ya, klik publikasikan. Nah, itu sudah siap dilihat orang lain yang punya link dengan kita. Ya, sekarang lagi diproses. Nanti ini nama kita nih, nama websitenya TOT PKB GIPAI 2022 namanya. Ya. Nah, ini kan, nah ini, kemudian ya kita publikasikan. Ya, kalau ingin melihat hasilnya, ya Bapak Ibu, kalau sudah kita ingin melihat hasilnya, silakan klik di sini ada, ya pratinjau, silakan pratinjau, ya pratinjau, itu diklik akan muncul tayangan yang orang lain bisa melihat. Nah, ini gini tampilannya. Nah, ini tampilan seperti ini sudah pratinjau tuh ya, yang bisa dilihat orang lain. Pratinjau. Kalau kita ingin kembali, klik nih, ada tanda ini. Ini kalau ini ya, kalau bentuk seperti kita tablet ya atau bukan handphone, bisa klik ini yang agak ini gambarnya. Nah, lebih kecil lagi bentuknya. Kalau di HP bisa nanti dilihat. Dan link kita ini bisa dilihat di laptop bisa, di HP juga bisa. Kalau keluar, klik tanda ini. Nah, ini sudah tersimpan dan kita masih bisa merubah ya. Baik, kita ganti misalnya di sini. Ya. Kita ganti. Latihan teknologi tepat guna TTG ya. Nah, ini bisa kita ganti. Nanti untuk aksesorisnya mau warna apa ya, atau mungkin nanti backgroundnya apa itu bisa dirubah nanti. Nah, ini kemarin sekedar untuk ini aja, untuk melengkapi lebih ini lagi. Cuma yang penting beberapa menit ini bisa kita tayangkan. Satu lagi Bapak Ibu, ini kan baru tawaran di bawah. Kalau kita ingin ya, lihat di sini dia punya
Awas, supaya nanti tayangan menunya di atas. Supaya ada ragam kegiatan, ada beranda, ada stok pengawas. Caranya gini. Ini terlihat, Bapak Ibu? Terlihat nih? Terlihat. Iya Pak. Ya, sekarang kita ingin membuat bagaimana supaya ada nanti timbul beranda, ada struktur pengawas, ada cari kita yang ini. Kita kembali ke penyelenggaraan. Nah, ini ya. Kalau kita ingin menambah nanti misalnya Bapak Ibu ingin membuat satu wadah yang berisi soal-soal. Nah, karena gini Bapak Ibu, klik halaman ya. Tadi kan sisipkan, sekarang halaman, klik. Ya. Halaman, klik. Nah, ini halamannya. Kita ingin nanti menjadi beranda kita nih. Tambah, misalnya halaman baru, misalnya bank soal, ya. Bank soal PAI. Selesai. Nah, muncul nanti di sini bank soal. Kita ingin tambah lagi. Ya, ini belum ada isinya mesin. Kita ingin tambah lagi misalnya nanti ya. Apa kira-kira Bapak Ibu yang diperlukan ini? Apa yang kita perlukan? Selain bank soal nanti misalnya ada tambahan lagi Kisi-kisi ya. saya Pak. Kisi-kisi ya. Kisi-kisi PAI XD. Nah, selesai. Muncul lagi di sini dia. Apalagi kita mau tambah ini, caranya ini untuk menambah ini, pilih halaman, terus tanda tambah di bawah, klik. Di halaman baru kita klik, akan muncul nanti, misalnya sudah kisi-kisi bank soal, apalagi RPP ya, silabus, RPP. Selesai. Ya, jadi untuk menambah halaman, caranya tadi di sini klik halaman, baru klik tambah. Klik halaman. Klik halaman dulu, baru klik tambah di bawah. Itu akan nanti jadi halaman tersendiri. Dan ini masih kosong nih, belum ada isinya. Ya. Mana? Kita ulang lagi? Kuring itu kan gini ya. Suara kenapa? Pagi ulang lagi ya. Ulang lagi tambah halamannya. Atau tambahkan saja ya. Halaman, tambah, misalnya apa lagi yang kita inginkan? Analisis soal. Analisis. Ini ada beberapa folder, jadi kalau nanti bisa digabung satu halaman aja, nanti bisa di ini lagi. Jadi kalau nanti misalnya untuk analisis soal bisa digabung dengan kisi-kisi, masuk ke sana aja nanti supaya nggak banyak halaman gitu kan. Terlalu banyak. Halaman kayak folder yang lebih umum sifatnya, yang lebih luas. Regulasi PAI misalnya, undang-undang masalah PAI. Nah, Beli yang mau ambil. ya. Ini sudah beberapa halaman, ya, beberapa halaman. Nah, kemudian untuk ini ada sisipkan, ada halaman, ada tema. Tema ini bisa kita pilih warna misalnya apa ya, warna-warna supaya enggak jenuh ya bisa dipilih ya. Nah ini warnanya bisa, atau ubah gambar, bisa kita ambil langsung di sini, lebih menarik ya. Sama nih mau upload atau pilih gambar ya. Kalau pilih gambar online biasanya. Kita ambil gambar buku ya. Oke. Nah ini, jadi bisa diganti sudah. Bapak Ibu mau diganti backgroundnya bentuk apa bisa. Ya. Baik, kita kembali ke ini ya, ke halaman tadi. Ini sudah ada regulasi PAI, silabus RPP,
kisi-kisi dan bahasa. Ini masih kosong. Ya. Ketika kita ingin mengisi supaya misalnya regulasinya ya. 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 Halo Bapak Ibu, masih terlihat? Iya Pak. Masih. Kita ingin misalnya kisi-kisi SD supaya ada isinya ya. Kita klik ke sini. Nah, ini masih kosong ya, masih kosong. Kita ingin nanti kisi-kisi per kelas. Ya. Ini caranya klik di kisi-kisi ya. Nah, klik di kisi-kisi ada tanda titik 3 buah. Ya. Kita tambahkan ini lagi ya. Nah, tambah sub halamannya. Nah, ini ada halaman baru ya. Ada halaman baru ini ya. Sub halaman pilih. Misalnya nanti kelas 1. Kita berurutan ya, kelas 1. Nah, selesai. Nanti di kisi-kisi ini sudah ada untuk kelas 1 ya. Tambah lagi ada kelas 2 misalnya ya. Tambah lagi. Halaman ya, kelas 1. Nah, pengen buat nanti ada kelas 2 lagi ya. Kelas 3. Nah, jadi kalau lambangnya tadi pilih sub halaman. Jadi untuk kisi-kisi ini sudah ada ya, kelas 1, kelas 1-nya 2 ini kelas 2 nih. Kita rubah ini bisa diganti. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk kisi-kisi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah ada nih. Nah, ini supaya bisa kita lihat. Jangan lupa publikasi dulu. Ya. Klik lagi publikasikan. Nah, ya. Jadi pilih publikasikan. Nah, ini yang lama nih, sebelah kanan yang lama. Ya. Mana Bagus terlihat masih ya? Masih terlihat nih? Masih. Setiap ada perubahan harus dipublikasikan. Kalau tidak dipublikasikan itu akan hilang. Jadi setiap ada perubahan, mungkin pergantian warna atau penambahan menunya harus klik publikasikan. Proses nanti tampil bentuk lama, ini bentuk baru di sini. Ya, lagi kita akhiri. Nanti untuk terakhir Ibu dan Bapak bisa menyalin linknya agar Bapak nanti bisa membuka walaupun dihapus bisa nanti. Nah, ini isinya agak lama. Jadi setiap ada perubahan data harus selalu dipublikasikan. Kalau tidak dipublikasikan itu hilang. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kita upload gambar, foto itu kan hilang. Harus selalu publikasikan. Nanti tampil ini bentuk lama, ini yang baru. Tinggal masih agak lama. Pak mau nanya Pak. Ya silakan sambil yang mau ditanyakan. Ini Pak, tadi kan kalau kita ganti halaman, seperti kan kelas 1, kisi-kisi kelas 1. Kalau kita mau ngisi apa itu kisi-kisi kelas 1 itu di mana Pak? Jadi kan hanya judulnya saja tuh Pak. Ya betul. Kalau kita mau ngisi apa, mau ngisi isinya tadi itu di mana ya. Pak? Ya, karena ini masih loading.
masih sinyalnya yang agak ini. Nanti caranya gini, caranya nanti di kelas 1 misalnya kita buka lagi, itu baru sisipkan materi kayak tadi. Mau materi yang kita sisipkan itu berupa gambar atau berupa Word, itu langsung ambil dari Google Drive. Oh, berarti kita ini Pak ya, kita klik sematkan tadi ya Pak ya? Ya, sematkan ya. Kalau berupa link, sematkan. Kalau berupa gambar, bisa di-upload atau pilih. Nah, itu sama nanti kalau misalnya kita di regulasi PAI, ingin menyisipkan peraturan masalah guru PAI. Itu bisa diambil linknya saja, atau juga diambil berupa foto PDF. Nanti bisa diambil ya. Berarti itu di-upload atau pilih. Nah, bisa ya. Itu cara mengisinya ya. Ini mungkin karena waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Baik Ibu sekalian. Sekarang terakhir agar siapa yang bisa melihat hasil karya kita ini. Ya, ini paling penting nih. Dan nanti ini yang kami minta Bapak Ibu menempelkan link tugas nanti di LK4. Nah, ya. Baik. Bapak Ibu masih terlihat? Masih, Pak. Ya. Caranya ini ada di atas gambar rantai. Ada ya? Jadi, gambar rantai. Ada, Pak. Itu linknya. Kita klik sekali. Nah, ini muncul linknya, Bu. Bapak Ibu sekalian. Sekarang salin link. Ya, salin link. Ya. Salin link. Kita mau bagi misalnya ke WA, grup WA kita ya. Nah, jadi ya. Ini Bapak Ibu masih terlihat ya? Masih, Pak. Kita ulang lagi cara menyalin linknya nih. Salin. Ya. Nah, nanti ini yang kita bagi bisa di grup WA atau mungkin lain. Nanti siapapun yang punya link ini bisa masuk ke sana. Bisa nanti melihat ke sana. Kita buka WA dulu ya. Nah, jadi caranya menyalin link nanti ada gambar rantai Bapak Ibu di atas nih. Masih kelihatan ya? Masih terlihat Bapak? Masih, Pak. Masih. Nah, ini ada salin set link yang dipublikasikan. Ini kita klik ya. Klik satu kali. Klik kiri ya. Nah, ini muncul ya. Ini muncul linknya. Kemudian kita klik salin link. Nah, klik salin link. Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah terbuka grup WA kita kirim ke sana. Yang ada buka WA-nya di laptop. Yang ada terbuka Di laptop saya tidak ada ya, Pak. Oh iya, Kak ya. Oh, Ada yang laptop WA-nya di laptop. ada Pak saya Pak, nanti dulu. Ya, silakan. Kirim di grup kita ya. Di grupnya Pak ya. Ya, di grup. Bukan, tadi punya saya enggak ini Pak, enggak full. Enggak apa-apa ya Pak. Enggak apa-apa, penting kita sudah memahami alurnya seperti itu. Oh, gitu. Nanti masukkan aja di grup kita. Kopi pasti ya? Pasti deh Pak. Oke. Pasti langsung di sana. Masih loading WA saya Pak, ntar dulu. Iya, ini sama. Nanti siapapun yang punya link itu bisa melihat nanti. Dia akan melihat. Jadi kalau nanti kita punya siswa, bagi aja kita, maka dia akan bisa melihat. Berarti link kita itu kita berikan kepada orang yang atau siswa gitu ya Pak ya? Iya, betul. Okay. Kalau Anda punya grup, misalnya ini, cukup di grup saja, nanti siapapun yang membuka link itu akan melihat sampai ke sini. Coba, nah ini Pak punya saya sudah. Ya, itu ya. Ya. Silakan yang sudah punya ini bisa dilihat di grup Google Sheet-nya.
Jadi bisa tayangan ini dilihat di laptop atau di HP juga bisa. Yang punya HP silakan dilihat. Sudah dilihat belum Pak? Kesalahan katanya. Ada Ya. Linknya. Oh, ya, Berarti link yang dikirimkan contoh Bapak itu link untuk grup kita ya Pak ya? Ya, betul. Ini saya belum bisa nih, karena nggak ada WA di laptop. Nah, ya ini sudah ada muncul, bisa lihat di HP-nya punya Ibu Umu Sulaimah ya. Pak. Jadi yang bisa mengedit itu adalah yang punya ini, yang punya Google Site-nya. Orang yang membuka cuma bisa lihat tampilan yang ada di sana. Kalau Pak, kalau misalnya kita di HP kita tidak ada Google Slide-nya, kita nggak bisa ngeliat ya Pak ya? Bisa Bu, kalau sudah ada, biasanya kalau sudah HP-HP yang baru ini sudah terinstall, Google itu sudah ada, Google Site itu sudah apa namanya, kita Google Drive punya itu pasti bisa. Itu seperti link YouTube apa ya Pak? Bisa dibuka? Ya seperti itu bentuknya. Cuma linknya kan ke Google Site kita. Jadi ke Google Site kita itu kita bagikan. Apakah dibagi lewat misalnya grup WA, maka siapapun yang membuka itu akan nanti melihat hasil yang kita kerjakan. Ini punya Ibu Anu juga ya, Ibu Sulaimah. Ya, yang lain silakan, ada sudah linknya. Nanti link masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi nanti kami akan melihat kalau Bapak Ibu pasti punya kawannya, nanti pasti muncul bukan nama Bapak ya. Nah, kita sepakat untuk nama Google-nya, nama itu masing-masing. Bapak nanya Pak. Ya, silakan. Saya tadi kan ke publikasi kan kok nggak bisa masuk ya. Terus saya mau ke ngelink, kalau nggak dipublikasikan nggak bisa masuk Pak. Bagaimana caranya Pak? Publikasi kok langsung ke ini ya Pak ya? Publikasi itu kalau ada hal-hal baru yang kita tulis, yang kita upload, itu baru apa namanya dipublikasi. Kalau nggak ada, nggak usah dong. Jadi kan nggak ada perubahan. Tapi kalau mau ngelink harus dipublikasikan dulu Pak, kalau pakai YouTube. Iya betul Bu. Oh iya, ya bisa ya. Iya, tapi saya nggak bisa. Betul, betul. Begitu Pak. Boleh ya, pilih nanti semua orang bisa melihat ya. Ya, jadi dipilih yang semua orang bisa ini, bisa melihat kita. Karena kalau terbatas, dibatasi ya tidak bisa dilihat orang lain ya. Nah, kita coba ya. Ya nanti Bapak Ibu yang kami minta linknya itu aja ya. Jadi linknya yang sudah Bapak Ibu buat nanti akan terlihat itu sesuai dengan nama masing-masing. Sudah ada 3 nama ini. Ya. Nanti kalau ternyata mungkin gagal itu bisa karena pengaruh sinyal kita tidak maksimal, maka bisa nanti diulang. Bisa diulang kalau kadang-kadang sinyalnya Bu yang pengaruh, kita kirim tidak terkirim ya. Nah itu nanti diulang lagi kirimannya. Bapak Ibu bisa lihat ini di kita itu apa di grup sudah saya kirim kita kerja hari ini. Bahkan video pun sudah bisa dilihat. Nah ini
nanti untuk link ini kami minta ditempelkan di LMS-nya sebagai bahan penilaian kami kalau memang Bapak Ibu sudah bisa sampai di sana ya pembuatan PVT ini. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah jam 12:01. Silakan sebelum kita akhiri kita ada yang mau sampaikan. Ya, Pak, sebelum ditutup, mohon maaf Pak, saya mau bertanya dulu sebelum ditutup Pak. Ya, mari silakan. Jadi Pak, di dalam laptop saya ini kan tidak ada WA, jadi kan otomatis linknya tuh link untuk contoh pembuatan tugas tadi itu kan ada di laptop. Terus gimana cara saya untuk mengirimkannya kalau WA Pak? Itu harus install dulu WA-nya install dulu. Jadi kalau memang di laptopnya yang belum ada instalan WA, bisa sekarang aja bisa diinstal dulu. Nanti ini sama fungsi dengan kita punya HP. Kalau kita punya HP bebas mengirim atau menerima. Nah, kalau di laptop kita sudah ada instalan WA, sama fungsinya. Berarti kalau tidak ada install WA di laptop itu gimana Pak caranya? Mas Ibu mau menempelkan di LMS kan? Iya Pak. Ya nanti bisa aja. Link yang ada di Google Site, Ibu copy, pastinya nanti buka LMS-nya. Ada bagian link, cukup copy pastinya. Bisa kalau memang nanti Ibu langsung atau Bapak langsung copy paste Google Site alamat linknya, nanti dipasti atau ditempelkan di LMS, terus itu ada link file kan namanya kan, di sana ditaruhnya. Tadi kami sampaikan lewat WA agar kantor lain bisa membuka ya. Jadi misalnya punya Pak Mutakin Firdaus sudah membuat, disampaikan linknya di grup WA kita, yang lain bisa lihat Pak. Nah kalau Bapak sekedar mungkin ditempelkan di LMS saja itu cuma pelatih bisa melihat. Ini agar kantor bisa melihat, maka berbagilah kita di grup WA kita. Nah, tadi Ibu yang kebetulan tidak ada instalan WA-nya di laptop, kayaknya agak sulit ya. Kamu harus install dulu, Bu, onanya. Ya, Pak. Install dulu WA. Pak, izin, Pak. Ya, silakan. Untuk yang di laptop itu nggak usah diinstal, Pak. Cukup diketik WA web. WA web. WA web ya. Betul, oke. Nanti sambungkan ke HP kita, Ibu. Iya. Tautan yang kita ada. Ya, betul. Itu lebih simpel, Pak. Betul, oke. Ya, saya lupa. Bisa dengan cara tidak diinstal atau tadi ya. Sekarang kan sudah laptopnya bisa online semua. Ya, pakai WA web bisa ya, Pak ya? Ya, bisa. Soalnya penuh laptop saya ini. Ya, Bapak Ibu. Ya, Bu, Gimana? Bapak Ibu, terima kasih. Saya yakin nih karena waktunya terbatas, apalagi Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak yang ini kita ngirimkan link tadi ini, isi link itu tugas yang sesi 4 ini ya Pak ya? Ya gitu aja. Saya cuma ingin kiriman link aja, terus saya buka, betul nggak namanya sesuai dengan yang mengirim. Jadi kalau Bapak Ibu copy paste punya kawan nanti ya bisa jadi nanti namanya laki-laki, yang isinya malah perempuan. Kita ingin tahu sejauh mana kalau memang misalnya ada yang belum paham, berarti perlu evaluasi dari panitia kan. Kami yakin karena ini waktunya terbatas, ya mungkin kayaknya tidak mampu atau maksimal. Paling nggak untuk langkah awal, ya mungkin membuka, menutup, terus. Maksud saya ini Pak, di dalam linknya itu isinya isi materi dalam link itu tuh Pak, maksud saya itu Pak. Tugas. Tidak usah Bu, cukup nanti saya akan buka, ya saya buka nanti betul nggak isinya yang kita praktikkan hari ini. Oh gitu. Gitu aja. Nanti isinya nggak masalah, nanti isinya Bapak Ibu silakan sambil disempurnakan aja. Tadi kan kita contohkan ada kisi-kisi, ada masalah regulasi, itu nggak masalah, contoh aja. Kami di sini menghendaki yang penting Bapak Ibu arahnya nanti sudah mempunyai kemampuan dalam membuat karya inovatif, itu intinya. Nanti Kalau isinya kegiatan KKG bisa Pak ya? Bisa, oke. Nanti Bapak Ibu mungkin ketua KKG, isi misal KKG itu bisa ya. Atau mungkin kebetulan di tempatnya menjadi pengurus MUI, bisa nanti MUI juga punya website seperti itu bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, ini karena waktu sudah lewat ya. Saya pribadi mohon maaf.
dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan, ada yang tidak pas, dan kami insyaallah siap mendampingi Bapak Ibu. Kalau ada hal yang kurang jelas atau mungkin nanti perlu tambahan penjelasan, silakan disampaikan baik lewat grup kita atau dengan japri saya pribadi. Baik Bapak sekalian, kita akhiri pertemuan kali ini sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bermanfaat untuk meningkatkan usaha. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yo, sama-sama. Terima kasih Pak, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum.